Halo Blogpedia Squad, selamat datang kembali di channel favorit kalian, tempat di mana kita belajar hal-hal serius, tapi tetap santai. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, tapi jangan khawatir, saya tidak akan membahas drama percintaan selebriti atau resep membuat Indomie yang sempurna. Kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih menarik, Federal Reserve. Tunggu, jangan close video dulu. Saya tahu, Federal Reserve terdengar seperti nama band rock tahun 80-an yang gagal. Tapi percayalah, ini lebih seru dari itu. Jadi, apa sih sebenarnya Federal Reserve itu? Kalian bisa bayangkan Federal Reserve sebagai ibu asrama perekonomian Amerika Serikat. Dia yang mengatur uang jajan, menentukan kapan kamu harus bayar sewa, dan bahkan bisa memutuskan apakah kamu layak dapat tambahan uang atau tidak. Bedanya, ibu asrama ini tidak mengurus satu asrama putri saja. Federal Reserve mengurus seluruh perekonomian negara adidaya yang ada di planet bumi. Federal Reserve atau yang akrab disapa The Fed didirikan pada tahun 1913. Waktu itu, Amerika Serikat sedang mengalami krisis perbankan yang parah. Bayangkan situasinya seperti kamu kehabisan pulsa di tengah-tengah gosip panas grup WA geng julid kamu. Nyebelin kan? Nah, The Fed hadir untuk memastikan hal seperti itu tidak terjadi lagi dalam skala nasional. The Fed punya beberapa tugas utama. Pertama, mengatur suku bunga. Ini mirip seperti mengatur suhu AC canggih di rumah. Terlalu dingin, ekonomi bisa membeku. Terlalu panas, inflasi bisa membuat semua orang gerah. The Fed berusaha menjaga suhu yang pas agar ekonomi tetap nyaman. Kedua, The Fed mencetak uang. Tapi jangan salah paham, mereka tidak bisa seenaknya mencetak uang seperti kita mencetak meme di TikTok atau Instagram. Ada aturan dan perhitungannya. Kalau The Fed terlalu banyak mencetak uang, bisa-bisa nilai uang akan jatuh dan kita semua terpaksa menggunakan karung goni sebagai wadah untuk membawa uang. Ketiga, The Fed mengawasi bank-bank. Ini penting agar bank-bank tidak bermain-main dengan uang nasabah. Bayangkan The Fed sebagai guru galak yang selalu mengawasi murid-muridnya agar tidak mencontek atau membuat kegaduhan di kelas perbankan. Nah, struktur The Fed sendiri cukup unik. Mereka punya 12 bank regional yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Ini seperti franchise restoran cepat saji, tapi alih-alih menjual burger, mereka menjual kebijakan moneter. Dan di pusatnya ada Board of Governors, yang bisa kita anggap sebagai dewan juri dalam acara pencarian bakat. Tapi alih-alih menilai penyanyi, mereka menilai arah ekonomi. Keputusan The Fed bisa mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Misalnya, ketika mereka menaikkan suku bunga, tiba-tiba cicilan KPR kita bisa naik, dan impian punya rumah harus ditunda lagi. Atau ketika mereka menurunkan suku bunga, tiba-tiba tabungan kita tidak berkembang secepat yang kita harapkan. Jadi, meskipun kelihatannya jauh, The Fed sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita. Tapi tentu saja, The Fed bukan tanpa kontroversi. Banyak yang mengkritik bahwa The Fed terlalu powerful. Bayangkan, sekelompok orang yang tidak dipilih oleh rakyat punya kuasa untuk mempengaruhi seluruh perekonomian. Ini seperti memberi kekuatan super kepada seseorang yang bahkan tidak bisa kita pilih dalam pemilu. Ada juga yang menganggap The
The Fed terlalu dekat dengan Wall Street. Ini seperti guru yang terlalu akrab dengan murid-murid populer di sekolah. Bisa jadi keputusannya jadi tidak lagi objektif. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang Federal Reserve, sang dalang di balik layar perekonomian Amerika Serikat. Mungkin sekarang kalian berpikir, wah, ternyata ekonomi bisa seru juga ya. Atau malah, aduh kok jadi tambah bingung. Yang pasti, penting bagi kita untuk memahami hal-hal seperti ini. Karena percaya atau tidak, keputusan The Fed bisa mempengaruhi harga gorengan di warung yang sering kita beli di pasar. Agus lapar, Bu. Jadi, apa pendapat kalian tentang Federal Reserve? Apakah kalian setuju dengan kekuatan besar yang dimilikinya? Atau kalian punya ide lain bagaimana seharusnya sistem keuangan diatur? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Esok akan kembali lagi tayangan financial edukasi, biar kalian gak jadi basi. Biar kita nggak miskin lagi.